pagi, Bu. Pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Nia? Iya. Boleh saya lihat gelang tangannya, sebutkan nama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Nama saya Nia. Tempat tanggal lahir Serang 8 Juni 1994. Tempat tinggal di Mancak. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Nur Halida Fitri. Saya mahasiswa dari Universitas Valencia. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi Ibu saat ini. Saya membutuhkan kontrak waktu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum tindakan dimulai, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada. Baik, Bu. Ibu keluhannya saat ini apa ya, Bu? ASI-nya belum keluar, putingnya lecet, terus bayinya sering nangis. Tapi saya bahagia karena bayi lahir dengan selamat. Baik, Bu. Boleh Ibu sebutkan tinggi badan Ibu dan berat badan Ibu? Tinggi badan 165, berat badannya 70. Baik. Saya akan melakukan tindakannya ya, Bu. Tutup scarab, cuci tangan. Pakai handscoon. Baik, Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah buang air kecil? Sudah. Baik, saya akan melakukan pengecekan tanda-tanda vital. Ya, Bu. Baik, Ibu, tekanan dari Ibu normal 120/80. Saya akan mengukur suhu Ibu. Dan saya akan mengukur respirasi dan nadi Ibu. Suhunya normal ya, Bu, 36,5. Nadi sama respirasinya juga normal. Baik, saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik pada Ibu. Bagian kepala dilihat simetris atau tidak, ada lesi, ada massa atau tidak. Lalu rambutnya, distribusi rambutnya merata atau tidak, ada kebotakan atau tidak. Bagian wajah simetris atau tidak, pucat atau tidak. Cek adanya edema atau tidak, ada tanda memar atau tidak, ada klosma gravidarum atau tidak. Bagian mata bentuk kesimetrisannya, terus adanya konjungtivanya anemis atau anemis, terus skleranya ikterik atau anikterik. Dilihat refleks pupilnya. Maaf ya, Bu. Lalu ke bagian hidungnya simetris atau tidak, ada sekret atau tidak, ada kemerahan atau tidak, ada benjolan atau tidak, letak septumnya ada atau tidak. Habis itu bagian telinga dilihat simetris atau tidak, ada cairan yang keluar atau tidak, ada benjolan atau tidak. Bagian mulut dilihat mukosa bibirnya kering atau tidak, ada stomatitis atau tidak. Ibu buka mulut ya. Gusinya berdarah atau tidak, ada gigi berlubang atau tidak. Lalu ke bagian leher simetris atau tidak, ada kelenjar limfa atau kelenjar tiroid atau tidak. Lanjut ke bagian dada, dilihat dadanya normal atau tidak, ada kelainan seperti barrel chest, pigeon chest, dan panel chest. Diinspeksi bentuk kesimetrisan dan perkembangan dadanya, palpasi interkosta, adakah benjolan atau tidak. Terus diperkusi bagian jantungnya ICS 2 dan 5, dada kiri. Itu bunyi normalnya dalnas. Lalu ke bagian paru-paru dari ICS 1 sampai 12 itu bunyinya resonan.
jantung. ICS 2 kanan dan kiri, ICS 3 dan ICS 5 kiri. Lalu auskultasi bagian paru ICS 1 sampai 12 itu normalnya vesikuler. Lalu ke bagian payudara, ibu apakah puting susunya menonjol atau tidak? Tidak. Dilihat simetris atau tidak. Lalu adanya aerol mamai atau tidak. Lalu kita cek bagian perut atau abdomen, dilihat simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak. Lalu polusi uterin, pengecekannya ada 3, yaitu polusi fundus, tipi fundus, dan kontraksi uterus. Kalau polusi fundus itu sejajar dengan umbilikal. Lalu tipi fundus itu 1 jari di bawah umbilikal. Lalu kontraksi uterus itu dikumpulkan, lalu diraba. Jika keras berarti itu kuat, jika lunak berarti itu lemah. Lalu pengecekan diastasi rectus abdominis untuk mengetahui peregangan otot setelah kehamilan dengan cara kaki ditekuk, kepalanya diangkat, maaf ya Bu. Lalu ditekan bagian dada yang bercelah. Sakit tidak Bu? Tidak. Lalu distensi abdomen dengan 4 kuadran. Lalu distensi kandung kemih. Jika keras berarti itu terdapat urin. Lalu ke bagian vagina. Nah, ibu vaginanya terdapat varises atau tidak? Varises ada. Adanya pengeluaran darah atau tidak? Tidak ada. Lochia rubra ada pengeluaran lochia rubra sedikit. Lochia rubra itu mengandung darah, bekuan darah berwarna amis 3 sampai 4 hari pada ibu postpartum. Bagian ekstremitas. Kita cek adanya edema atau tidak, CRT kembali dalam 2 detik. Meriksa tanda Homan, maaf ya Bu. Ibu apakah sakit? Tidak. Dikaji refleks patella, maaf ya Bu. Baik Ibu, saya telah melakukan pengkajian pada Ibu. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Hada Fikri, saya mahasiswa dari Universitas Pelatihan. Di sini saya akan melakukan penkes atau promosi kesehatan yang bertujuan untuk menambah wawasan pada Ibu. Saya membutuhkan kontrak waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, Ibu kan tadi bilang kalau air susu Ibu tidak keluar. Di sini saya akan memberi edukasi tentang pijat laktasi yang bertujuan untuk agar air ASI Ibu bisa keluar. Yang pertama kita tuangkan minyaknya, lalu pada bagian belakang kita lakukan pijatan pada bagian kepala, terus ke leher ya Bu. Iya. Setelah itu ke sini. Pada bagian punggung kita lakukan seperti ini sampai bawah ya Bu. Nah setelah itu lakukan pijat big butterfly. Nah di sini pijat kedua tangan dari arah dalam ke sini, lalu ke sini. Ulang banyak 10-20 kali. Setelah itu yang kedua ada pijat small butterfly. Di sini pijat 3 jari di area dalam ke pertengahan, lalu memutar dari area bawah ke atas. Lalu yang ketiga itu ada sayap atau wing. Nah, dari kedua bawah telapak tangan melakukan pijatan dengan memberi tekanan dari bawah ke tiap di sini, lalu ke depan ke arah putih. Lakukan berulang 5-10 kali. Setelah itu pijat dengan 3-4 jari memutar payudara. Tidak menyentuh puting ya Bu ya. Nah, tangan satunya itu menyangga payudara. Setelah itu lakukan pijatan dengan menggeser 2 jari jempol dari atas payudara, 2 jari telunjuk dari arah bawah hingga membentuk diamond.
Lakukan di keduanya ya Bu ya. Nah, Nah, setelah itu lakukan pijatan menekan ke sekeliling areola dengan telunjuk atau jempol. Lalu setelah itu jari jempol dan jari telunjuk memijat ke daerah puting. Lalu ke daerah putingnya ya Bu. ya. Menekan sambil diputar. Sirkuler, sirkuler, press. Sirkuler, sirkuler, press. Lalu pijat dengan 2 jari telunjuk di samping puting. Tentukan titik pemijatan 3 jari di atas puting. Lakukan dengan 1 jari. Sirkuler, sirkuler, press. Sirkuler, sirkuler, press. Lalu titik pemijatan 6 jari di atas puting. Di sini tadi 3. Jadi sini ya Bu ya. Sirkuler, sirkuler, press. Sirkuler, sirkuler, press. Setelah itu sudah selesai, kita lakukan kompres dengan air hangat atau air dingin pada kedua payudara ya Bu, menggunakan waslap. Nah, setelah itu sudah bagaimana Ibu setelah saya lakukan edukasi pijat laktasi pada Ibu? Bu, bagaimana caranya memijat untuk mengeluarkan ASI? Baik Ibu, semoga ilmunya bermanfaat ya Ibu. Ibu bisa aplikasikan di rumah ketika Ibu sedang sendiri atau bersama dengan suami. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Saya izin pamit ya Bu. Iya. Terima kasih. Sama-sama.